Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sukma Wijaya S. Papahan. Saya Mutiara Margarita Silitoma. Saya Tina Sedalusi Barani. Saya Gita Asher Padalu. Saya Samuel Redi. Pengakuan percaya amatlah perlu untuk menyatakan iman kita dan menolak ajaran-ajaran yang sesat. Dahulu telah ada pada gereja pengakuan iman oikumene untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat. Pada waktu reformasi, ada juga surat-surat pengakuan percaya melawan ajaran dari gereja Katolik Roma yang menyimpang dari Alkitab. Pada tiap-tiap saat timbul ajaran-ajaran yang sesat yang menggoncangkan gereja, dan karena itu pula timbul surat-surat pengakuan yang baru. Akan tetapi di dalam pengakuan yang baru itu, pengakuan yang mendahulunya tidak dilupakan untuk melawan ajaran-ajaran baru yang sesat itu. Jadi gereja harus selalu mempunyai pengakuan yang baru untuk melawan ajaran yang sesat yang timbul. Para reformator tidak hanya memakai pengakuan purba, akan tetapi bentuknya telah diperbarui pada zaman mereka itu. Jadi gereja tidak boleh senang saja memegang pengakuan yang dahulu. Malahan pengakuan-pengakuan itu harus dipersenggar dan dikenakan untuk setiap waktu. Sejak tahun 1933, terdapat ajaran-ajaran yang sesat di Jerman. Gereja-gereja di sana dibangun karena merasa bahwa pengakuan-pengakuan yang dahulu itu tidak cukup melawan ajaran-ajaran yang sesat itu, serta menyusun suatu kesaksian yang baru yang disebut Die Bermentense. Ditandaskan di situ pemerintahan Kristus sendiri, dan dengan demikian dilawan pemerintahan orang-orang di dalam hal keagamaan seperti Hitler dan kawan-kawannya. Di Belanda juga ada usaha menyusun suatu pengakuan iman yang baru. Pengakuan iman itu juga beralas pada pengakuan yang lama, tetapi bernada baru pada zaman modern ini. Dr. H.M. Bolkestein disebabkan oleh hal-hal yang mendesak di dalam gereja. Kita perlu pada masa kini perlu dipikirkan ulang pasal-pasal kepercayaan kita terhadap ajaran-ajaran sekeliling kita. Selama ini dapat dikatakan bahwa hanya dua agama yang ada di sekeliling kita, yaitu anisme dan Islam. Tetapi sekarang telah banyak ajaran-ajaran yang telah masuk dari luar dan juga tumbuh dari dalam. Yang pertama, Katolik Roma. Gereja ini telah kembali lagi untuk menyebarkan sayapnya. Ajarannya bertentangan dengan ajaran kita. Yang kedua, Adventis. Mereka telah mendirikan seminari di Pematang Siantar dan menyebarkan ajarannya dengan jalan menyebarkan buku-bukunya, dan mereka mengadakan propaganda di satu wilayah beberapa malam. Yang ketiga yaitu Pinkster. Ajarannya telah tersebar di hampir semua tempat. Mereka memberikan tekanan pada roh dan karunia lidah. Doanya panjang-panjang dan pada setiap saat diserukan haleluya. Majalah mereka yang dikeluarkan dari Jakarta bernama Penyuluh. Yang keempat, agama kemasukan roh. Agama ini mempunyai banyak corak dan menamai dirinya gereja yang kudus. Ada yang bernama gereja korban. Dan ada yang mengatakan makan darah seperti yang di Pematang Siantar. Ada yang menjadi pengikut Sibinda Namora yang masuk golongan Sinom Budon dan Laiparira. Mereka mengatakan bahwa ajarannya berasaskan Alkitab, akan tetapi tafsirannya salah. Yang kelima, si Raja Batak. Perkumpulan ini tersebar juga di banyak tempat. Mereka merupakan partai atau golongan, tetapi seperti terang nyata dari anggaran dasar perkumpulan ini, mereka mementingkan rukun-rukun animisme dahulu. Selanjutnya, kumpulan Bibelkin. Kumpulan ini berasal dari Balata dan berkembang ke Pematang Siantar. Di dalam gereja, kumpulan ini mau mengasalkan orang. Mereka mengunci kesalahan-kesalahan di dalam pekerjaan gereja kita dan tidak sesuai dengan Alkitab. Aliran ini telah sampai juga ke Tapanuli. Yang ketujuh, kekristenan nasionalisme. Kekristenan nasionalisme ini berkembang selama Perang Dunia yang Kedua yang lewat. Mereka mengajarkan kekristenan yang dengan menyesuaikan kekristenan dengan cita-cita kebangsaan saja. 8. Sinkretisme. Aliran ini tersimpul di dalam perkataan, semua agama adalah benar,
hanya yang satu mempunyai kelebihan dari yang lain. Di Jakarta telah timbul suatu agama yang dinamai Islam Isa. Agama ini adalah pencampuran dari Islam, Kristenan, dan agama Yahudi. Surat selebarannya sampai juga di tempat kita. Penilaiannya terhadap agama adalah sebagai berikut. Agama mereka sebagai emas murni 24 karat, kekristenan 22 karat, merupakan suatu agama yang tinggi. Agama Yahudi 20 karat, termasuk agama menengah. Islam 18 karat, termasuk agama menengah. Agama-agama lain 10 karat, menjadi agama rendah. 9. Ajaran-ajaran yang berasal dari teosofi, komunis, dan kapitalis. Banyak paham yang berasal dari bahagian-bahagian ini yang dapat mengelirukan iman kekristenan kita. 10. Telah ada kumpulan-kumpulan dari orang-orang yang memisahkan diri dari gereja kita, seperti Mission Batak, Huria Kristen Batak, HKI, dan kita tahu bahwa mungkin beberapa lagi yang akan timbul pada waktu-waktu yang akan datang. Perbedaan ajaran mereka dengan ajaran gereja kita mungkin telah atau akan ada. Yang ke-11, animisme dan Islam. Adalah jelas bahwa ajaran golongan-golongan ini bisa datang di dalam bentuk dan daripada keagamaan saja. Peninggalan dari agama animisme masih terdapat di dalam jiwa banyak orang. Dan peninggalan ini masih merupakan akar pohon besar yang telah rubuh. Tapi akarnya belum dicabut seluruhnya dari tanah tempatnya bertumbuh. 12. Kita juga harus menentukan pengakuan kita terhadap adat dan kebudayaan dari bangsa kita. Kita juga harus mewaspadai agar kedua hal ini jangan merusak iman kita. Zaman ini sangat menekankan adat dan kebudayaan. Hal ini adalah baik, akan tetapi walaupun demikian belum tentu semua hal di dalamnya dapat disesuaikan dengan kepercayaan kita. Kita harus insaf akan bahaya-bahaya yang terdapat di sana. Agama dan ajaran-ajaran yang berupa itu nyata merupakan suatu bahaya rohani bagi gereja kita. Karena itu, zaman ini menghendaki dari kita pengakuan percaya harus ditetapkan. Pengakuan ini harus berisikan ajaran-ajaran yang murni yang kita saksikan dari semula, dan inilah yang menjadi tanda gereja kita dan alas pemberitaan kita. Selain dari itu, gereja kita membutuhkan pengakuan percaya yang meliputi kesimpulan dari asas-asas kepercayaan kita, supaya jangan kabur terhadap golongan-golongan lain. Inilah keharusan bagi umat Kristen yang bernama gereja. Dengan tidak ada pengakuan, tidak mungkin bagi kita menyebut sesuatu perkumpulan Kristen gereja. Jadi ada perlunya ini diikhtiarkan agar semua anggota dari gereja kita dapat menyelaminya untuk menetapkan kepercayaannya. Kesimpulan dari kebutuhan ini adalah sebagai berikut. 1. Iman yang hidup membuahkan pengakuan seperti disebut Rasul Paulus kepada orang Korintus. Aku sudah percaya, maka itulah sebabnya aku sudah berkata. 2 Korintus 4 ayat 13. 2. Sebagai gereja kita harus memberikan kesaksian terhadap dunia, seperti dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu bersedia senantiasa memberi jawab kepada tiap-tiap orang yang menanya kamu dari hal pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Bandingkan juga dengan 1 Timotius 4 ayat 6. Jikalau engkau ajarkan segala perkara itu kepada saudara-saudara kita, niscaya engkau akan menjadi hamba yang baik kepada Kristus Yesus, mahir di dalam pengajaran iman dan segala pengajaran yang baik. 3. Dalam terang Tuhan, kita harus membedakan ajaran yang benar daripada ajaran yang sesat. Seperti disebut Yohanes, hai segala kekasihku, janganlah percaya akan sebaran roh, melainkan ujilah roh itu, kalau-kalau daripada Allah. Dengan demikian dapatlah kamu mengenal roh Allah. Hai anak-anakku, kamu ini daripada Allah dan telah mengalahkan mereka itu. Karena terlebih besarlah ia yang ada di dalam kamu daripada dia yang ada dalam dunia. 4. Sebab Tuhan menghendaki keesahan hidup gereja, maka keesahan itu harus didapati di dalam keesahan pengakuan iman, seperti disebut Rasul Paulus, sambil memeliharakan persatuan roh dengan perhubungan sejahtera satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 1,
supaya semuanya jadi satu juga sama seperti aku pun di dalam engkau. 5. Pengakuan percaya harus menjadi warisan yang berharga kepada keturunan gereja di kemudian hari, agar mereka dapat mengikuti iman dari nenek moyangnya seperti tertulis di dalam 5 Musa 6 ayat 7. Dan hendaklah kamu mengajarkan dia akan anak-anakmu. Selanjutnya kuasa. Yang berkuasa secara mutlak hanyalah Alkitab, sebab Allah yang mengerjakan atau menjadikannya. Tetapi pengakuan percaya ini berkuasa juga, sebab walaupun manusia menyusunnya, asasnya adalah di dalam Alkitab. Maka Ia yang menunggukan kami dengan kamu di dalam Kristus, dan yang sudah mengurapi kami itulah Allah. Ialah juga telah memateraikan kita sambil mengurniakan cengkeraman roh masuk ke dalam hati kita. Adapun tiap kita yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal memperbaiki yang rusak, dan bagi mengajarkan jalan yang baik. Adalah patut supaya anggota-anggota gereja taat pada kuasa ini. Akan tetapi, ketaatan ini janganlah merupakan paksa dan sekali-sekali tidak boleh mematikan suara hati nurani. Setiap orang harus bebas menyelidiki pengakuan ini. Jika didapati hal-hal yang tidak sesuai dengan firman kudus, dapat diajukan keberatannya kepada pemimpin gereja. Maka pengakuan percaya yang ditetapkan di Sinode Gondang di Sipoholon tanggal 28 sampai 30 November 1951 adalah sebagai berikut. Yang kedua, pengakuan percaya. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari hal yang kita percayai dan harapkan pada hidup ini dan pada hidup kelak. 3. Pengakuan percaya. Inilah dasar bagi khotbah-khotbah, pengajaran, dan tuntutan hidup dalam HKBP. Matius 16 ayat 16. Yang keempat, pengakuan percaya. Ini ialah dasar bagi HKBP untuk menolak dan melawan ajaran yang sesat dan keliru, yaitu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, pengakuan percaya. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari hal yang kita percayai dan harapkan pada hidup ini dan pada hidup kelak. 3. Pengakuan percaya. Inilah dasar bagi khotbah-khotbah, pengajaran, dan tuntutan hidup dalam HKBP. Matius 16 ayat 16. Yang keempat, pengakuan percaya. Ini ialah dasar bagi HKBP untuk menolak dan melawan ajaran yang sesat dan keliru, yaitu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Pengakuan Iman Konfesi HKBP tahun 1951, Pasal 1 tentang Allah. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik, Ialah menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah sebagai nenek atau opung dan yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang, seperti dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat yang merundingkan nasibnya kepada dukun, atau mengharap berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga, kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasih-Nya. Pasal 2 tentang Allah yang tiga Esa. Kita percaya dan menyaksikan Tuhan Allah adalah Esa, dan dalam pada itu Ia adalah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang melahirkan Allah Anak dari dirinya sendiri pada mula pertama sampai selama-lamanya. Artinya, sama seperti Bapa yang tidak bermula dan tidak berkesudahan, demikian pula hatinya dengan anaknya.
Dan dengan demikian pula Roh Kudus tiada bermula dan tiada berkesudahan. Ialah yang datang dari Allah Bapa dan Allah Anak. Yohanes 15 ayat 26. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan pengertian bahwa Allah adalah Esa saja, dengan pengertian bahwa Allah Anak dan Allah Roh Kudus kurang dari Allah Bapa. Kita pula melawan ajaran yang mengatakan Allah yang Tritunggal itu ialah Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Ibu Roh Kudus. Pasal 3. Pekerjaan kepribadian Allah Bapa yang Tiga Esa. Kita percaya dan menyaksikan A. Allah Bapa menjadikan, memelihara dan memerintah segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dengan ajaran ini kita tolak ajaran fatalisme, yakni takdir, nasib, atau bagian-bagian. B. Allah Anak yang menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria yang diperkandungkan oleh Roh Kudus, diberikan nama Yesus. Jadi terdapat dua sifat di dalam Dia. Padanya terdapat ketuhanan dan kemanusiaan. Ia adalah Allah yang benar dan manusia yang benar. Ia menderitakan kesengsaraan waktu pemerintahan Pilatus. Ia tersalib pada kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Ia adalah pemenuhan kurban perdamaian kepada Allah atas penderitaan manusia. Dia turun ke neraka setelah dikuburkan, bangkit dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Tuhan Yahweh, Bapanya yang mulia selama-lamanya. Dia di surga membela kita, memerintah segalanya, sampai Dia kembali ke bumi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran dari Roma Katolik yang mengatakan bahwa 1. Bahwa Maria ibu dari Tuhan Yesus yang disebut kudus membela kita kepada Allah. 2. Pendeta mempunyai kuasa untuk mengorbankan daging Kristus secara massal. 3. Paulus di Romalah wakil Kristus di dunia. Juga kita menolak ajaran orang yang menyamakan sepenuhnya Tuhan Yesus dengan para nabi di dunia ini. C. Allah Roh Kudus memanggil, menerima, dan mengajukan gereja dan menetapkannya dalam iman, kekudusan, dengan Injil untuk kemuliaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan Roh Kudus dapat turun kepada manusia dengan usaha manusia sendiri di luar Injil. Demikian pula kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan hanya kemasukan atau SKT dan lidah asinglah tanda keturunan Roh Kudus. Pengakuan Iman HKBP, Konfesi tahun 1951 pasal 4-6. 4. Tentang firman Allah. Kita percaya dan menyaksikan firman yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang sesungguhnya. Karena tidak pernah ada nabuat-nabuat yang jadi dengan kehendak manusia, melainkan datangnya daripada Allah. Diucapkan oleh orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 21. Iblislah Samuel dari dosa. Ia menghendaki supaya semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Yohanes 8 ayat 44, Kejadian 3 ayat 1-7, Wahyu 20 ayat 10. Jadi walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis. Serta mereka berbalik dari Allah, dosa Allah, pelanggaran kemauan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Yakobus 1 ayat 15. Kita percaya dan menyaksikan, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu masuk kepada semua turunannya. Oleh karena itu semua manusia lahir dalam dosa dan diperbudakan dosa dengan melanggar hukum Allah. Dan dosalah yang mengakibatkan hukuman maut yang kekal. Dengan ajaran ini kita menolong dan melawan ajaran yang menyatakan bayi yang baru lahir tidak firman Allah yang mengatakan dosa hanyalah berdosa. Juga ajaran yang bertentangan dengan akibat kemiskinan, kekurangan, dan kesengsaraan, dan karena itu dosa tidak begitu diberatkannya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Monica Yolanda Lumban Gaul. Nama saya Monica Hester Lena Tambun. Nama saya Jeffrey Panandang Sibarani. Nama saya Jeremy Sagita Sebautar. Pasal 7 tentang keselamatan dosa. Kita percaya dan menyaksikan, tidak dapat diperoleh dari kelepasan dari dosa dengan jalan pekerjaan baik atau dengan tenaga sendiri, hanyalah karena kemurahan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus.
Jalan berselingkuh ialah kepercayaan atau iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya dengan iman kita menerima keampunan dosa yang disediakan Yesus Kristus dengan kematiannya. Iman yang dipandang Allah menjadi kebenaran di hadapannya. Pasal 8 tentang gereja. A. Kita percaya dan menyaksikan gereja ialah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil, dihimpun, dikuduskan, dan ditetapkan Allah dengan Roh Kudus. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan 1. Anggapan bahwa gereja itu hanyalah perkumpulan yang didirikan atas kemauan manusia dan memisahkan dirinya dari gereja. Jika perpisahan itu bukan karena di dalam gereja, terdapat ajaran yang berlawanan dengan firman Allah. 2. Pendirian bahwa pemimpin-pemimpin, rapat-rapat, dan anggota saja yang menentukan hidup jemaat. Hanya Kristuslah yang berkuasa di gereja dan hanya tuntutan yang sesuai dengan firman Kristus sajalah yang harus diikuti. Gereja bukan dikuasai oleh demokrasi, melainkan oleh kristokrasi. 3. Pemikiran bahwa gereja harus menjadi gereja negara, sebab kewajiban dari gereja dan kewajiban negara adalah berlainan. 4. Pemikiran yang mengatakan gereja adalah berazaskan dan terikat pada adat dan juga pendirian yang mengharapkan hidup dari organisasi. B. Kita percaya dan menyaksikan gereja adalah kudus. Alasan dari kekudusan gereja bukan karena kekudusan anggotanya sendiri-sendiri, melainkan karena kekudusan Kristus kepala gereja itu. Gereja adalah kudus karena dikuduskan oleh Kristus dan karena itulah Allah memandangnya kudus. Karena kekudusan inilah disebut gereja bangsa yang kudus, bait Roh Kudus dan bait Allah. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan paham yang mengatakan manusia dapat memperoleh kekudusan karena usahanya sendiri, begitu pula keputusasaan, yang juga menyebabkan perpisahan karena masih dilihat anggota-anggota gereja yang melakukan dosa. Kita percaya serta menyaksikan gereja itu adalah ialah persekutuan semua orang kudus yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan pemberiannya, yaitu Injil, Roh Kudus, iman, kasih, dan pengharapan. Ialah orang-orang dari tiap negeri, bangsa, suku, dan bahasa, walaupun berlainan kebiasaan dan keturunannya. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran yang menghendaki agama kebangsaan dan juga pendirian, bahwa satu-satu gereja dapat hidup terpisah dari yang lain. D. Kita percaya dan menyaksikan gereja adalah esa. Asas untuk keesaan ialah Efesus 4 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 20. Tubuh itu, yaitu gereja, adalah esa. Walaupun banyak anggotanya, tubuh itu esa adanya. Keesaan yang dimaksud di situ bukanlah keesaan duniawi, melainkan keesaan rohani. Dengan ajaran itu, kita menolak dan melawan semua perpisahan yang tidak disebabkan perbedaan iman, melainkan disebabkan hal-hal lain saja. Pertanda dari gereja yang benar. Kita percaya dan menyaksikan pertanda dari gereja yang benar ialah A. Di mana diberikan Injil yang murni, B. Di mana dilayani sakramen yang dua itu sebagai dengan firman Tuhan Yesus, C. Di mana dilakukan tuntutan melawan dosa. Pasal 9 tentang pelayan-pelayan gereja. Kita percaya dan menyaksikan tiap-tiap orang Kristen terpanggil menjadi saksi Kristus. Dan untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah gereja, Allah memanggil di dalam gereja pelayan-pelayan sesuai dengan tugas Kristus yang tiga itu, nabi, imam, dan raja. Jabatan-jabatan pelayanan itu ialah A. Untuk memberitakan Injil kepada anggota-anggota gereja dan di luar gereja, B. Untuk melayani sakramen yaitu pembaptisan yang kudus dan perjamuan kudus, C. Untuk mengembalakan anggota-anggota jemaat, D. Untuk menjaga kemurnian ajaran, melakukan tuntunan jiwa, melawan ajaran-ajaran yang sesat, E. Untuk melakukan pekerjaan diakonia. Buat pekerjaan yang beragam itu diangkat di dalam gereja, rasul, nabi, evangelis, gembala, pengajar, dan diakon. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan pendirian yang meniadakan jabatan satu-satu orang atas pertimbangan-pertimbangan sendiri dan tidak karena sesuatu hal yang dilakukan yang bertentangan dengan jabatannya. Dengan ajaran ini, kita menolak setiap pelayan di tengah-tengah gereja, baik yang berkhotbah, mengajar, dan melayani sakramen jika tidak gereja yang menyerahkan jabatan itu kepadanya.
Horas. Perkenalkan, nama saya Kalin Lipan Karwan. Saya Gabriela Agustin Siombing. Saya Krisna Renaldi Barani. Saya Sofwan. Pasal 13 tentang hari Minggu. Kita memuliakan hari Minggu. Hari Minggu adalah hari Tuhan, yaitu permulaan penjadian oleh Allah, kebangkitan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Seperti yang dirayakan oleh umat Kristen dari zaman permulaan gereja, kita tidak berbalik lagi kembali pada hari Sabat Yahudi, sebab kita orang-orang Kristen. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran golongan Sabatis yang mengatakan bahwa hari Sabat yang Pasal 14 tentang makanan. Kita percaya dan menyaksikan semua yang diberikan Allah adalah baik. Kita tidak memantangkan asal diterima dengan hati yang penuh syukur, sebab pemberian-pemberian itu menjadi suci karena firman Tuhan dan doa. Manusia tidak menjadi suci karena mengindahkan bermacam-macam pantangan-pantangan terhadap makanan, sebab imanlah yang mensucikan pemberian Allah. Manusia tidak menjadi suci karena mengindahkan Manusia tidak menjadi suci karena mengindahkan hukum-hukum tentang makanan. Oleh sebab itulah Rasul Paulus melawan aturan-aturan bangsa Yahudi tentang makanan. Tidak boleh Injil terbelakang karena pantang makanan, hadis atau tradisi. Pasal 15, iman dan pekerjaan baik. Kita percaya dan menyaksikan iman harus membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat. Jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, dan sejahtera baginya, kalau diperbuat pekerjaan baik, karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu, kita harus menuruti hukum-hukum yang 10 itu dasar kita, tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik, dan jika bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, pekerjaan baik menjadi dosa. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi Konvensi Pengakuan Iman HKBP tahun 1951, pasal 16 sampai pasal 18. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eskiel Sitorus. Nama saya Dalita Kumanurung. Nama saya Tesalonik Olumbantoruan. Nama saya Marta Agustina Panjaitan. Selamat menyaksikan. Pasal 16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan kita menyaksikan. Manusia telah tentu satu kali mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Ibrani 9 ayat 27. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya. Wahyu 14 ayat 53. Dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengajarkan tentang api ujian atau Fagefur yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba pada hidup yang kekal, dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kuburan, barang atau tulang-tulangnya, atau disebut relikwi. Pasal 17 tentang malaikat. Malaikat adalah juga menjadikan Allah untuk melayani Dia. Ialah roh-roh pelayan yang disuruh membantu orang-orang yang akan mewarisi hidup kekal. Pasal 18 tentang hukuman pada hari kiamat. Kita percaya dan menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus akan turun kelak pada hari kiamat. Yesus akan bangunkan orang-orang mati, Ia akan menghakimi segala manusia. Pada waktu itu, Ia akan memanggil orang-orang yang percaya ke dalam hidup yang kekal. Tempat dari orang-orang percaya akan menjadi kekal di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan A. Bahwa waktu kedatangan Kristus kembali dapat dihitungkan oleh manusia. B. Bahwa masih ada waktu kemurahan sesudah orang meninggal. Karena itu kita harus selalu bersiap seperti yang sudah diperingatkan oleh Tuhan kita. Sekian paparan materi Konvensi Pengakuan Iman HKBP dari kelompok pendahuluan hingga kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan horas. Tahun ajaran 2004 akan mempresentasikan tentang konvensi HKBP.
KKBP tahun 1996. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sukma Wijaya Espapahan. Saya Mutiara Margareta Silitonga. Saya Tina Sarang Sibarani. Saya Gideon Arthur Manalu. Saya Samuel Ferdinand Tomopolo. Tanya 1. Kuasa, otoritas pengakuan iman berdasarkan kuasa Alkitab karena Allah lah sumber dari kuasa Alkitab. 2. Allah memakai manusia menjadi alatnya untuk menulis kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 16. Allah jugalah yang memakai hambanya, pelayan di gereja, menyusun pengakuan iman dari gereja itu berdasarkan kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Walaupun pengakuan iman itu berkuasa, ia tunduk kepada kuasa Alkitab karena Alkitab itulah sumber dari ajaran yang benar untuk disaksikan. Kitab suci bukanlah perkataan manusia tetapi firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di dalam kebenaran yang dari Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, pengakuan iman mempunyai kuasa menyatakan kepribadian dan rencana Allah Tritunggal, menyatakan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menyatakan keberadaan gereja di dunia ini, dan menyatakan harta rohani yang perlu diketahui oleh orang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 4. Pengakuan iman mempunyai kuasa melahirkan meneguhkan iman gereja dan juga mempunyai kekuatan melawan dan menolak segala ajaran yang menyimpang yang lahir atas kehendak manusia. 5. Seluruh warga jemaat harus dengan sungguh-sungguh tunduk terhadap seluruh yang diajarkan oleh pengakuan iman. Hendaknya dipelajari dalam kerendahan hati dan kasih, karena semua ajaran itu berasal dari Yang Maha Tinggi. B. Lahirnya pengakuan iman dan pemakaiannya. 1. Pengakuan iman HKBP adalah merupakan salah satu kesatuan dengan pengakuan iman gereja-gereja yang pertama, yang dirumuskan pada 3 waktu yang berbeda, yaitu A. Pengakuan iman Apostoliskum, B. Pengakuan iman Nisianum, C. Pengakuan iman Athanasianum. Walaupun perumusannya tidak sama, isi dan tujuan pengakuan iman itu sama. Selanjutnya, pengakuan iman itu adalah kesimpulan dari berita dan ajaran kitab suci. Itulah menjadi isi iman yang kita hayati dan dasar dari pengharapan kita dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, pengakuan iman ini merupakan suluh, penuntun, dan dasar dari segenap pekerjaan, pengajaran, dan khotbah di HKBP. Karena hanya ajaran yang benarlah yang dapat menggerakkan dan menerangi hidup kita di dunia ini. Lalu, selanjutnya yang keempat, pengakuan iman ini merupakan suluh, penuntun, dan dasar dari segenap pekerjaan, pengajaran, dan khotbah di HKBP. Karena hanya ajaran yang benarlah yang dapat menggerakkan dan menerangi hidup kita di dunia ini. Selanjutnya, pengakuan iman ini adalah dasar bagi HKBP melawan dan menolak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Dan yang keenam, pengakuan iman ini jugalah yang menunjukkan jati diri HKBP dalam seluruh persaudaraan oikomenis dalam kesaksian dan keberadaannya di dunia ini. HKBP adalah gereja yang bersaksi. Yang disaksikan adalah imannya yang didasarkan pada kitab suci untuk dihayati segenap warganya untuk diwartakan kepada dunia ini dan yang menjadi pegangan menghadapi ajaran tidak benar yang lahir di dalam gereja itu sendiri serta ajaran yang ada di sekitarnya. Karena kesaksian gereja adalah berdasarkan kitab suci, maka datanglah dengan jelas hubungannya dengan segenap gereja yang ada di segala waktu dan tetap bersaksi berdasarkan kitab suci yang satu ini. Oleh karena itu, walaupun bentuk tantangan kerohanian pada satu waktu berbeda, dia mengakibatkan bentuk dari satu pengakuan iman berbeda-beda dan rumusan kalimatnya dipakai berbeda, namun isi pengakuan iman yang disaksikannya adalah sama dan tetap, kesatuan dari gereja-gereja itu. Nyata sekali, yang disebut tubuh Kristus, yang merangkum segala waktu, yang bergumul tetapi tetap bersinar menyaksikan kebenaran yang dari Allah.
dalam menyusun pengakuan imannya atau konvensi. HKBP tidak memisahkan diri dari kesatuannya dengan gereja-gereja, sebab HKBP tidaklah menetapkan suatu pengakuan iman yang baru, tetapi gereja itu berbicara dalam waktu ini melalui kata dan tanda yang lebih jelas, yang dapat mudah dipahami oleh semua orang. Kita sekarang hidup dalam satu era yang memiliki berbagai nilai yang cepat berubah. HKBP tetap menerima dan menghayati pengakuan iman yang sudah ada pada gereja. HKBP tetap menerima dan menghayati pengakuan iman yang sudah ada pada gereja-gereja yang terdahulu, yaitu Konfesi Apostolikum, Konfesi Niceanum, Konfesi Athanasianum. Pengakuan iman apostolikum atau pengakuan iman rasuli. Itulah yang kita sebut pernyataan iman, yang kita saksikan setiap minggu. Memang benar, di situ tidak disebut ancaman kerohanian, yaitu ajaran yang menyimpang yang ditentang oleh gereja pada waktu itu. Pengakuan iman yang 3 bagian itu dengan murni dan tulus menyaksikan isi kitab suci tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tentang keselamatan manusia dan segenap yang perlu disaksikan dalam bentuk yang singkat dan jelas. Pengakuan iman Niceanum lahir untuk menentang ajaran sesat tentang kealahan Yesus Kristus yang diajarkan oleh sebagian pemimpin gereja pada waktu itu. Maka pengakuan iman Niceanum dengan jelas menyaksikan kealahan Yesus Kristus dalam pernyataan berikut. Yesus Kristus anak tunggal Allah, yang diperanakan Allah sejak dari semula. Allah yang datang dari Allah, terang yang datang dari terang, Allah yang benar yang datang dari Allah yang benar, yang dilahirkan bukan diciptakan. Satu hakikat dengan Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Dia datang dari sorga karena kita manusia untuk memberikan keselamatan kita. Iman kita tidak akan bergeser dari kesaksian itu, dan pengakuan iman yang demikian itu pula lah yang kita saksikan melalui khotbah dan pengajaran. Ketika munculnya lagi ajaran sesat yang mengatakan Yesus karena dia adalah firman, hanyalah pengantara Allah dan manusia. Kealahan Yesus tidak penuh, kemanusiaannya pun tidak penuh. Yesus sepertinya setengah Allah dan setengah manusia. Oleh karena itu, lahirlah pengakuan imam Athanasianum yang jelas menantang ajaran tersebut, sekaligus menekankan dan menyaksikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus dan Allah Bapa adalah satu hakikat tidak lebih rendah, dan Roh Kudus datang dari Bapa dan dari Anak. Roh Kudus tidak lebih rendah dari Yesus, dan kedua hakikat itu tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Ketritunggalan Allah lah yang ditekankan oleh pengakuan iman Athanasianum. Dan pengakuan iman yang demikian itu jugalah yang dihayati dan disaksikan oleh HKBP. Adalah benar bahwa hanya pemahaman tentang Yesus Kristuslah yang menentukan bentuk dan isi campur tangan gereja terhadap segala ajaran dan nilai-nilai kehidupan yang ada dan selalu berubah akibat perubahan zaman. Segala yang disaksikan pengakuan iman HKBP adalah seperti pengakuan iman yang mula-mula itu berdasar pada pemahaman tentang Yesus Kristus, anak Allah dalam ketritunggalan, juru selamat kita manusia. Oleh karena pengakuan iman HKBP adalah satu kesatuan dengan 3 pengakuan iman yang disebut di atas, yaitu pengakuan gereja mula-mula, maka pengakuan iman HKBP adalah juga merupakan satu kesatuan dengan pengakuan iman dan ajaran reformasi yang diajarkan oleh Martin Luther, terutama yang terkandung dalam katekismusnya. Kesatuan itu pula lah yang menandakan kesatuan HKBP dengan gereja-gereja Lutheran yang ada di dunia ini. Walaupun HKBP tetap memelihara persatuan yang hidup dengan gereja-gereja lain. HKBP juga memperhatikan pengakuan iman gereja yang ada di Jerman pada awal abad ke-20, yang dinyatakan dalam Barmen Thesen. Barmen Thesen muncul ketika pemahaman manusia kacau tentang kuasa, yang dapat menyimpang pelaksanaannya dalam pemerintahan sekuler dan di atas gereja. Pada waktu itu, gereja sangat sulit bergerak karena kuasa dunia.
Barmentesen menekankan bahwa hanya Yesus Kristuslah Raja yang berkuasa di dalam gereja dan terhadap semua penguasa di dunia ini. Jelaslah suatu pengukuhan iman, apakah itu merupakan pernyataan iman atau tese. Lahir hanya menyinggung sebagian saja dari iman, karena gereja merasakan betapa pentingnya menolak ajaran yang menyimpang dan berbahaya pada waktu itu. Agar penghayatan warga jemaat akan ajaran iman sungguh-sungguh murni yang ditaksikan dalam dunia. Demikian halnya dengan kelahiran pengakuan iman HKBP pada tahun 1951. Ketika muncul aneka ragam bahaya kerohanian yang mengancam gereja yang datang dari agama lain, dari ajaran keduniawian, dari suara-suara pemecahan, dan dari pengacau di tengah gereja itu sendiri. Pengakuan iman HKBP menolak segala ajaran yang membahayakan itu, sehingga dengan demikian nyatalah pengaruh baik pengakuan iman itu terhadap kehidupan kerohaniawan gereja. Pengakuan itu artinya tetap sama, yaitu pengakuan iman yang mencakup semua isi iman yang mendasar pada kitab suci. Itulah yang menjadi 1. Dihayati warga gereja. Dalam menyatakan berdiri dan teguh dalam iman, dan tidak akan bergeser dari pengharapan. Kolose 1 ayat 23. Tetapi berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. 2 Timotius 3 ayat 14. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus, Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 1 Timotius 4 ayat 6. 2. Disaksikan di dunia ini. Berikutilah firman terhadap berikan kalian yang baik, dan atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 2 ayat 4. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Matius 28 ayat 19. 3. Pegangan terhadap semua orang yang mencobai dan memusuhi iman. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. 4. Diwarisi oleh angkatan yang berikut dalam gereja, dan menghayati kesatuan iman bersama angkatan yang terdahulu. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ulangan 6 ayat 7. Pengakuan Iman Konfesi AKBP tahun 1996, Pasal 1 tentang Allah. Bagian A, kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Keteritunggalan Allah, kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa dan di dalam pernyataan yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berdasarkan ini, kita menolak ajaran Triteisme yang mengatakan Allah orang Kristen itu ada 3. 1. Allah Bapa. Allah Bapa lah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari awal hingga selama-lamanya.
Allah Bapa yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, anak yang tunggal itu, juru selamat manusia, dan dia memeteraikan keselamatan itu melalui rohnya, Roh Kudus. Dengan demikian kita dimampukan berseru, ya Bapa kepadanya. Dengan pernyataan itu kita menekankan besarnya kasih Allah Bapa yang menyediakan semua yang diperlukan manusia dalam hidupnya, melalui yang dimengerti dan tidak dimengerti oleh manusia. Karena itu kita menolak ajaran yang menyangkal penciptaan Allah atas segala sesuatu. Demikian juga dengan ajaran fatalisme atau takdir suratan nasib yang menjadikan manusia pasif saja dan yang mengamati letak bintang yang menafsirkan suratan tangan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pernyataan Allah melalui rohnya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak, dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia. Dialah yang menyampaikan firman dari wahyu dari Allah. Roh Kudus lah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini, untuk memanggil, mengumpulkan, dan menyatukan orang percaya menjadi persekutuan yang artinya oikumene dan koinonia, menggalakkan kesaksian yakni marturia, dan pelayanan yakni diakonia, dan yang menguruskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteralkan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa roh yang hanya kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar atau mukjizat yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus dengan roh-roh yang lain ada di dunia ini ditolak dan menolak segala bentuk kerasukan roh. Apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahwa asing atau glosolalia yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Pasal 2, Firman Allah. Kita mengakui dan menyaksikan Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sungguh-sungguh firman Allah. Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman itu menjadi daging dan berpusat pada Yesus Kristus. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa hanya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kuduslah yang dapat menyatukan gereja dan mempersatukan gereja-gereja, bangsa-bangsa, dan seluruh suku bangsa. Kita menekankan supaya semua majelis dan warga jemaat siap sedia memberitakan kabar baik. Kita menekankan bahwa bukan hanya orang yang ditahbiskan yang menerima tugas, tetapi semua warga jemaat mendapatkan bagian akan pengetahuan yang perlu untuk mempelajari dan menghayati firman Allah. Kita menekankan bahwa firman Allah adalah sumber kehidupan dan pedoman pekerjaan dan kehidupan yang berkenan bagi Allah, yang berguna bagi setiap orang, keluarga, pengajaran agama, kebaktian, dan yang mengajak manusia mau berdialog dengan orang lain melalui semua persekutuannya di tengah masyarakat di dunia ini. Kita menentang tindakan yang memasukkan Alkitab ke dalam peti orang mati, karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menentang tindakan pemakaian Alkitab untuk memilih hari yang baik dan untuk mengetahui nasibnya bila diperlukan pada saat menerima jabatan baru dan pemerintahan
Alkitab dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk menyatakan janjinya. Kita menolak pemakaian Alkitab untuk bersumpah. Pengakuan Iman Konfesi tahun 1996 pasal 3 Manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan. Menurut gambarnya, sama dengan peragainya atau imago Dei, dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengelola seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakan dalam kebebasan dan tanggung jawabnya untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Selanjutnya pasal 3 tentang firman Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, dan dosa itu menjadi dosa warisan bagi semua angkatan yang berikut, menjadikan manusia itu senantiasa dalam percobaan, dikuasai oleh dosa, dalam Alkitab Roma 7 ayat 17, dan berhadapan dengan Allah, hilanglah kehidupannya. Dia melawan dan berbalik dari Allah. Hukum Allah dilanggarnya. Dia tidak malu melakukan dosa. Manusia dengan usahanya sendiri tidak sanggup melepaskan dirinya dari dosa untuk menyatakan keselamatan yang dari Allah. Allah menyuruh malaikatnya yang diciptakannya membantu ahli warisan kehidupannya, karena Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya, imannya, kasihnya, dan kemampuannya melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela, dan orang yang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum, sementara orang yang melakukan kejahatan yang besar sering bebas dari hukuman, karena tindakan manusia yang tidak benar dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia. Akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Hanya karena kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus, ada jalan keselamatan bagi setiap orang. Jalan untuk menerimanya adalah melalui iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya pertobatan dan kemampuan dosa yang disediakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dihayati, sehingga kita menjadi manusia baru. Iman yang demikianlah yang diperhitungkan Allah yang menjadi kebenaran manusia. Manusia hidup karena imannya walaupun dia jatuh ke dalam dosa. Simul itus et peccator. Tetapi manusia yang percaya itu dipanggil Allah untuk menjadi anak Allah dan menjadi mitra kerjanya dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Dan dengan ini kita menentang aliran feminisme atau aliran emansipasi wanita yang ekstrim, yang mau menggeser kedudukan laki-laki menjadi kedudukan perempuan. Kita juga menentang kebiasaan yang menghindari pekerjaan tertentu dari perempuan, hanya karena dia perempuan, padahal dia mempunyai keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Pasal 5, kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Kejadian 2 ayat 5-15. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Kita menekankan pentingnya iman dan tanggung jawab kita dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dalam melayani orang miskin, yang sakit, yang melarat, orang sakit, yang terbelakang, yang bodoh, dan juga korban ketidakpastian hukum atau penyelewengan hukum. Kita juga menekankan kesamaan hidup dan hak asasi manusia bagi manusia hidup di kota dan di desa atau petani, dalam perencanaan, dalam mengambil keputusan, dan juga pengawasan. Maka, dengan ini kita menentang aliran feminisme atau aliran emansipasi wanita yang ekstrim, yang mau menggeser kedudukan laki-laki menjadi kedudukan perempuan. Kita juga menentang kebiasaan yang menghindari pekerjaan tertentu dari perempuan, hanya karena dia perempuan, padahal dia mempunyai keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Kita mempercayai dan menyaksikan pasal kelima, kebudayaan dalam lingkungan hidup. 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini.
Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi manusia yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan bertanggung jawab yang penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar, tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Pasal ke-5, kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan 2. Karya Yesus Kristus memerdekakan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah agar kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang tiap usaha yang mencemari udara, juga air, limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memperdulikan saluran air, limbah dan polusi udara hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi atau pencemaran lingkungan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Monica Yolanda Lumban Gaul. Nama saya Monica Hester Lena Tambun. Nama saya Jeffrey Panandang Sibarani. Nama saya Jeremy Sagita Sebautar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas Konfesi HKBP pasal 6 sampai pasal 8. Pasal 6, keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan. Keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia Allah dan kasih keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan dan yang bangkit pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itu adalah diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang punya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Gereja. Kita mempercayai dan menyaksikan. A. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan ditetapkan Allah melalui Roh Kudus. Karena keberadaan gereja itu masih di dunia ini, gereja itu harus bergumul. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa tidak boleh hanya rencana manusia untuk mendirikan gereja, dan dengan ini kita menolak roh dan pendapat yang selalu ingin memecah gereja. Demikian juga pendapat yang mengatakan agar gereja itu menjadi gereja negara, gereja marga, gereja adat, atau gereja itu adalah organisasi saja. Bukan berarti gereja tak organisasi. B. Gereja adalah kudus. Gereja disebut kudus bukan karena kekudusan warganya, majelis, atau organisasi gereja itu sendiri, tetapi karena kekudusan Kristus, kepala gereja itu. Gereja menjadi kudus karena dikuduskan oleh Kristus dan Allah memperhitungkan mereka sebagai orang kudus. Karena kekudusan Kristuslah gereja itu disebut umat yang kudus, bait Roh Kudus dan bait Allah. Selaku yang dikuduskan oleh Allah, gereja diutus untuk memberitakan kabar baik yang menjadi berkat karunia bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Gereja terpanggil mengajak manusia supaya hidup kudus, itulah kehidupan yang mau bergumul supaya lebih taat kepada Yesus Kristus daripada kuasa-kuasa di dunia ini. C. Gereja itu adalah am. Gereja yang am, yaitu persekutuan semua orang kudus, yaitu mereka yang mendapat bagian dalam Yesus Kristus yang berasal dari setiap daerah atau bangsa, marga, kaum yang kaya, yang miskin, laki-laki atau perempuan, dan dari segala bahasa, dan yang mendapat bagian akan pemberiannya, yaitu kabar baik, Roh Kudus, iman, kasih, dan pengharapan. Dengan ajaran ini, kita menekankan gereja itu tidaklah berlainan walaupun status sosial dan kebangsaan warganya berbeda-beda.
Kita menolak pemahaman yang menganggap gereja itu sebagai gereja kebangsaan dan yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Jadi di dunia ini esa adanya, itulah tubuh Kristus. Karena itu hanya Kristuslah dasar keesaan. Karena keesaan bukanlah seperti kesatuan duniawi yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah keesaan kerohanian. Didorong oleh keesaan kerohanian itu, nyatalah keesaan di dalam kehidupan iman, baptisan, pengharapan, hati yang saling mengerti, tolong-menolong, saling mempercayai, saling mengasihi, dan juga dalam semua kegiatan oikumenis. Dengan ajaran ini, kita menentang dan menolak ajaran tentang kesatuan yang tidak berdasarkan Yesus Kristus. Tanda-tanda dari gereja yang benar adalah A. Kalau kabar baik dikotbahkan dan diajarkan dengan murni. B. Kalau sakramen yang dua itu dilayankan dengan benar. C. Kalau hukum pengembalaan dan siasat gereja dijalankan dengan benar. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa Allah menyatakan dirinya dan juga yang melakukan pendamaian di dalam Yesus Kristus melalui kabar baik dan sakramen yang 8 sakramen. Kita mempercayai dan menyaksikan di gereja Protestan hanya ada 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itulah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja untuk memberikan tanda yang nyata akan kasih karunia-Nya yang tidak kelihatan, yaitu keampunan dosa, keselamatan, pendamaian, kehidupan dan kebahagiaan yang dihayati melalui iman dalam karya Roh Kudus. A. Baptisan kudus. Baptisan itu adalah saluran kemurahan Allah bagi manusia, anak-anak, dan yang dewasa. Karena melalui kebaptisan itu, gereja berdiri di tengah dunia ini, dan melalui iman dijadikan layak menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Dan melalui baptisan itu jugalah orang percaya dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa anak bayi dibaptiskan di tengah gereja karena dengan demikianlah mereka termeteraikan ke dalam persekutuan yang ditebus Kristus, sebab Tuhan Yesus adalah juga bersukacita menerima anak-anak. Orang tua dihimbau agar mereka mendorong anak-anak mereka yang sudah dibaptis ikut sekolah minggu dan persekutuan lainnya di gereja. Kita juga menekankan gereja itu esa dalam baptisan kudus. Cukuplah baptisan kudus dilayankan sekali kepada seseorang selama hidupnya. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah memakan roti sebagai saluran tubuh Tuhan Yesus Kristus dan meminum anggur sebagai saluran darah Yesus Kristus agar kita menerima keampunan dosa, kehidupan, dan kebahagiaan. Perjamuan kudus adalah pesta sukacita bagi orang yang ikut karena itu adalah pendahuluan dari persekutuan yang kekal. Dan itu juga adalah tanda syukur mengingat penebusan Tuhan Yesus Kristus dan jalan menerima kasih karunia-Nya. Dengan ini kita menganjurkan supaya kita lebih sering ikut serta dalam perjamuan kudus. Kita menolak kebiasaan beberapa gereja yang hanya memberikan roti kepada warga gereja tanpa anggur. Demikian juga pendapat yang mengatakan ada lebih dari 2 sakramen.
Horas. Perkenalkan, nama saya Kalin Dipan Karwan. Saya Gabriela Agustin Siombing. Saya Krisna Renolis Barani. Saya Sofwan. Baik, selanjutnya pasal 11 hari Minggu. Kita mempercayai dan menyaksikan. Hari Minggu adalah hari sukacita, merayakan dan mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Dan dengan merayakan hari Minggu itu, kita mengingat pekerjaan penciptaan Allah sejak pada mulanya sampai hari ini. Setelah gereja ada, hari Minggu dirayakan yaitu pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu itulah yang dikuduskan oleh orang Kristen sesuai dengan tuntunan hukum yang keempat. Dengan ajaran ini, kita menekankan supaya semua orang Kristen datang menghadapi persekutuan orang Kristen pada hari Minggu. Dengan ajaran ini, kita menolak peniadaan kekhususan dan kekudusan hari Minggu. Selanjutnya pasal 12, perbuatan dan iman. Kita mempercayai dan menyaksikan pada mulanya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengelola dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasarkan pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu, berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini, kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini, kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi mencoba misalnya korupsi, judi, pencurian, dan penyalahgunaan wewenang mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah. Pasal 13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus, Panglima Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparat. Pasal 14, makanan. Kita mempercayai dan menyaksikan semua yang diciptakan Allah adalah baik dan kita tidak memantangkan setiap makanan yang diterima asal dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih. Sebab apa saja yang diterima menjadi suci oleh karena firman Allah dan doa. Manusia tidak menjadi kudus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan. Karena imanlah yang menerima kekudusan dari Allah, tetapi kita perlu menjaga agar makanan tidak berlebihan bagi setiap orang di rumah ataupun di pesta. Kita perlu memelihara tubuh jasmani kita dengan memakan makanan yang sesuai untuk kesehatan. Kita harus melawan sikap yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan rokok. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi Konvensi Pengakuan Iman AKBP tahun 1996 pasal 15-17. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marta Agustina Panjaitan. Saya Tesalonika Lumbantoruan. Saya Talita Kumandung. Saya Estel Sitarus. Selamat menyaksikan. Pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Roma 14 ayat 7-9. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang senantiasa sampai akhir. Wahyu 14 ayat 13.
Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan kita akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita, adat dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah sehingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu, dan roh leluhur atau sumangot pada waktu peringatan orang yang meninggal. Baiklah, kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Pasal 16, kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang. Oleh sebab itu, setiap orang harus percaya, harus bersiaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya. Karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang menyatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Pasal 17 tentang malaikat. Kita mempercayai dan menyaksikan malaikat-malaikat adalah ciptaan Allah yang taat kepada Dia dan roh pelayan yang diutus untuk membantu para pewaris keselamatan. Sekian pemaparan materi Konvensi Hak Pengakuan Iman HKBP tahun 1996 dari kelompok pendahuluan hingga kelompok 6. Sekian, terima kasih. Horas.